Shalom. Saudara, kita tiba di bagian tentara. Untuk take over Gunung Sandang Pangan dan Gunung Pendidikan. Saudara, kedua gunung ini mempunyai satu kesamaan, yaitu berbicara tentang benih dan berbicara tentang pertumbuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengerti mulai dari kita, sebelum kita berdiri dan bangkit berdoa, berdiri buat bangsa ini, untuk menghabisi semua kemandulan dan kemiskinan, menghabisi semua kegelapan, dan apa yang iblis ingin buat kita, destiny kita stop, berhenti, pemotong destiny, pembinasa keji, dan semua pembelokan penyesatan yang sangat mengerikan. Saudara, kalau kita berdoa minta tidak ada gagal panen, sementara hati kita kurang percaya bahwa kita akan mengalami secara pribadi, itu masalah besar. Saudara, kita sedang menghadapi dan menciptakan sesuatu yang kita tahu bahwa di dalam kita belum sanggup menciptakannya. Jadi saya akan cerita sedikit, kita akan belajar firman. Lalu kemudian mulai dari kita, setelah itu kita akan berdoa untuk menghabisi roh itu di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Saudara, kita akan belajar tentang benih dan pertumbuhan. Kita buka di Matius 4 ayat 18 sampai 19. Saudara, kita berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Lalu ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan apa? Penjala manusia. Saudara, di dalam terjemahan aslinya, kata Yesus yang adalah kujadikan dari penjala ikan, kujadikan menjadi penjala manusia. Kata kujadikan di situ sama dengan artinya terjadi pertumbuhan, perubahan. Saudara, tidak mungkin seorang penjala ikan, dia dunianya ikan dan dia mengerti apa itu penjala manusia, kecuali ada unsur ilahi di tengahnya. Dan itulah yang mengerjakan pertumbuhan, membuat kita pindah dari dunia jasmani kepada dunia ilahi, sehingga kita mengerti apa itu penjala manusia. Amin. Saya ajak saudara buka ayat yang lain, Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi nangkapnya banyak, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, lihat dua ayat ini, ada peristiwa waktu mereka mengizinkan Yesus masuk di dalam hidup mereka, kapal hidup mereka. Lalu Yesus memberi perintah dan mereka taat. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, tapi perhatikan, jala mereka menjadi koyak. Itu belum ada pertumbuhan, masih wadah lama. Belum bisa melihat bagaimana Tuhan membawa sehingga jalamu berubah menjadi jala yang lebih kuat, lebih kokoh, yang siap menampung sejumlah besar tuayan. Dan Alkitab bilang jalanya mulai koyak. Kemudian yang berikutnya ayatnya berkata, minta bantuan sama teman-teman di tempat lain, dan dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Saudara, berapa banyak orang Kristen mengalami seperti itu? Jala koyak, perahu tenggelam.
Tuhan mau memberkati, Tuhan sangat rindu memberkati. Dia punya semesta, langit dan bumi. Alkitab bilang langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Dia sangat ingin memberkati. Tapi seringkali ketika kita tidak mau bertumbuh, pindah dari alam jasmani menjadi yang ilahi, kita tidak bertumbuh, maka wadah kita tidak pernah siap menangkap apapun. Dan itu tercecer, bocor, kembali ikannya balik ke laut. Betul? Dan itu masalah, bukan Tuhan yang salah loh. Kita tidak pernah mau bertumbuh. Dan ketika kita tidak pernah mau bertumbuh, apapun yang Tuhan percayakan, mujizat kepercayaan bocor. Kita tidak akan pernah nikmati apapun. Saudara, satu hari, ini saya cerita tentang, kebetulan saya banyak tentang pendidikan. Nanti Burut yang akan tentang sandang pangan ya. Sedikit-sedikit saya akan ngomong. Saudara, satu hari saya buat seminar guru. Saya diundang di seminar guru. Dan di awal seminar saya tanya begini. Saya minta siapa yang punya kenangan yang sangat baik tentang seorang guru mulai dari TK sampai SMA. Terserah mau guru siapa aja, lupa namanya terserah, enggak apa-apa. Terus 2 orang maju. Siapa yang punya kenangan buruk tentang gurunya? 2 orang maju. Waktu saya tanya kepada yang punya kenangan baik, saudara, seorang ini cerita sambil nangis. Dia bilang, waktu dia SD kelas 6, dia itu sangat miskin sekali. Sangat miskin. Dan kemudian guru itu melihat anak ini, melihat saya, dia bilang. Dan gak tahu kenapa, tapi guru itu tiba-tiba melihat tembus, melampaui apa yang saya melihat. Saya cuma meratapi nasib saya miskin dan menderita. Mau makan aja berjuang. Dan guru itu bilang, kamu bisa ngelukis, kamu gambar yang bagus, lukis yang bagus. Kemudian dibantu kirimkan, dan singkat cerita, anak ini menemukan potensinya. Hari ini dia sangat kaya raya. Dia belasan puluhan juta satu lukisan. Saudara, anak ini berkata bahwa aku tidak bisa melihat benih itu di dalam diriku. Bayangkan ya kalau guru ini menemukan dan dia tidak melakukan, sudahlah aku gambar biasa aja. Mungkin dia akan pernah lihat berkat. Itu proses pertumbuhan. Saudara, cerita yang kedua, saya enggak panjang karena waktu. Saudara, saya minta maaf sekali, saya tidak bermaksud meremehkan uang. Tapi ini terjadi dalam hidup saya dan ini pelajaran mahal. Saudara, satu hari saya sangat marah. Saya tuh punya masalah fatal banget dengan kemarahan. Saya tuh kalau sudah marah, saya ini punya kesombongannya melankolis. Iya, enggak. Kalau marah enggak, apapun enggak gitu ya. Saya mengenali diri saya dan saya sedang berurusan terus sama Tuhan. Saudara, hal itu saya sangat marah dengan banyak orang, dengan beberapa orang dan beberapa hal. Saya marah sekali sampai saya duduk di mobil hanya untuk menenangkan diri saya. Saya rasanya ngos-ngosan. Sampai tiba-tiba saya terima satu WA dari seseorang, dia bilang begini, Bu, saya minta rekeningnya ya, saya mau menabur buat ibu. Saya berpikir paling berapa ya, orang ngasih 1 juta 2 juta gitu. Saya kasih nomor rekening itu, sekarang saya masih marah banget. Saudara perhatikan ya, karena saya tidak pernah melatih reaksi saya dalam proses pertumbuhan. Dan saudara tahu enggak, begitu saya buka rekening, saya itu dikirimin 100 juta. Cuman jangan tepuk tangan dulu. Saya mengingat itu menangis sampai hari ini. Karena saya marah plus sombong. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya hari itu berkata, saya gak butuh uang. Karena saya itu bukan orang yang menyukai uang dan menyukai makan. Saya suka tidur. Jadi saya minta maaf, saya tidak bermaksud apalah segala macam. Karena itu uang besar. Ya, padahal saya butuh, itu sombongnya saya. Jadi hari itu saudara tahu apa yang terjadi? Saya langsung habiskan 100 juta buat beli kursi sekolah. Gak 1 rupiah pun buat saya. Setelah kursinya datang, sampai hari ini loh, saya setiap lihat kursi itu saya berpikir, Tuhan, ini harusnya uang saya. Minta tukar boleh nggak? Tuhan nggak jawab.
karena Tuhan sudah tersinggung mungkin ya dengan sikap saya. Buat saya itu kebodohan dan mengerikan sekali. Tapi itu jala yang koyak, saudara. Itu kapal yang tenggelam. Kenapa? Tidak pernah bersihkan dan bereskan wadah. Tidak pernah segera berurusan dengan Tuhan. Begitu hatimu melakukan satu kelemahan. Dan bukan berarti Tuhan tidak mau. Saudara, setelah itu lebih dari 7 tahun saya nggak pernah lagi ngalamin seperti itu. Saya sudah minta ampun, sudah segala macam, tetap Tuhan tidak bergerak. Dan satu hari anak saya kuliah, dan saya cuma nangis. Saya ingat peristiwa itu. Saya tahu saya tidak bisa menghampiri Tuhan. Dan hari itu anak saya bilang, "Mami, seminggu lagi harus bayar 200 juta. Saya bilang, "Uang dari mana, nak?" Saya bahkan tidak berani minta sama Tuhan. Saya cuma bilang gini sama dia, "Kamu belajar yang benar. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan berkati papi mami. Tapi kalau enggak, kamu berhenti sekolah, paling kita malu." Dia nangis, tapi dia bilang, "Oke, aku akan lakukan bagianku." Saudara, tutup telepon, saya yang nangis. Karena saya tahu saya tidak bisa menghampiri Tuhan. Saya tahu saya pernah menyakiti hati Tuhan. Saya tahu dalam segala hal hitungannya. Tapi hari itu saya cuma bilang gini, "Tuhan, kalau Engkau mau dan berkenan mengampuniku, lakukan apapun asal aku ini bertumbuh dalam reaksiku yang benar." Saudara, singkat cerita, hari itu dalam 1 minggu saya ditransfer orang tiap hari. Ada satu hal dia diberkati, tiba-tiba dia bilang, "Saya harus mengembalikan uang Tuhan." Dan dia transfer ke saya itu 1 hari 4 kali dalam 1 minggu. Singkat cerita, cuman lewat duitnya 200 juta, selesai. Cuman saya berkata, "Tuhan, asal aku ini bisa mencicipi yang namanya berjalan dalam bertumbuh, reaksiku dibetulkan oleh Tuhan, supaya aku ini didapati siap menjadi hamba yang bisa dipercaya." Saudara, Alkitab berkata, ada banyak dari kita stuck, kita stop di hidup kita membekukan diri, kita mengeraskan hati, hanya karena kita melihat doa-doa kita belum dijawab. Tetapi yang sesungguhnya adalah kita tidak pernah membiarkan tangan Tuhan membawa kita kepada jalan proses pertumbuhan. Saudara, saya cepat saja. Saudara, saya ajak kita buka di sebentar. Lukas 5 tadi. Tadi kan baca 6 dan 7, sekarang 1 sampai 5. Pada suatu kali Yesus berdiri pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu menangkap ikan." Saudara, ayat 5 berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, di New King James itu dikatakan Yesus itu suruh Petrus menebarkan nets, jala-jala. Tapi kalau saudara perhatikan, Simon bilang, "Guru, sepanjang malam," ini pakai pengetahuannya dia, "aku nih lebih tahu soal ikan, aku nih nelayan sejati." Yesus tahu apa soal ikan? Sok tahu, sombong, dan tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Itu membuat Petrus hari itu, Simon hari itu, dia hanya menebarkan 1 jala. Yesus bilang, "Tebarkan nets." Simon melakukan, dia menebarkan net 1 jala. Saudara, hari itu itulah yang terjadi. Perahu menjadi hampir tenggelam, jala menjadi koyak. Saudara, saya mau kita lihat ayat yang lain. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik perahu, lalu menghela jala itu ke darat.
Yohanes 21 ayat 11. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu apa? Jala itu tidak koyak. Saudara, ini peristiwa dari peristiwa Yesus pertama memanggil rasul, dia masih dipanggil Simon, menjadi peristiwa ketika Yesus disalib, Yesus bangkit dan melewati semua perjalanan pengenalan dan pertumbuhan. Kembali lagi Simon Petrus melakukannya, dan Alkitab bilang jalannya tidak koyak. Ada sebuah pengenalan, proses untuk di dalam Tuhan sampai wadahmu bertumbuh. Saudara, setelah itu kalau kita lihat di Yohanes 21, Yesus bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mau dipercayakan Tuhan besar, mari lewati, pindah dari semua yang fakta, semua yang jasmani kepada semua yang ilahi. Amin. Amin. Saudara, yang terakhir saya kasih ada firman Tuhan janji buat kita. Saudara, di Satu Petrus 1 ayat 23, Alkitab bilang, karena kamu itu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, janji Tuhan buat kita adalah kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yang kekal, dan itu yang ilahi. Seharusnya di dalam kita mengerjakan pertumbuhan ilahi. Amin. Saudara, janji Tuhan buat Indonesia, Mazmur 65 ayat 8 sampai 13. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Saudara, Tuhan akan buat Indonesia menjadi batang air Allah yang penuh air. Tuhan menyediakan gandum bagi Indonesia. Ya, demikian Tuhan menyediakannya. Tuhan mengairi alur bajak Indonesia. Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanah Indonesia. Dengan dirus hujan Tuhan menggemburkan Indonesia. Tuhan memberkati tumbuhan-tumbuhan ada di Indonesia. Tuhan memahkotai Indonesia dengan kebaikannya. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun di Indonesia menitikkan, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput di Indonesia berpakaian, kawanan kambing domba lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Amin. Saudara, itu janji Tuhan buat Indonesia. Sebelum kita berdoa buat Indonesia, saudara, saya mau saudara berurusan dengan dirimu secara pribadi. Saudara, yang sampai hari ini engkau tahu hidupmu merasa stuck, gak kemana-mana, gak jadi apa-apa, malah semakin kosong dan engkau tidak tahu harus bagaimana. Engkau bergulat dengan kekurangan, kemiskinan, dengan kehampaan hidup, dengan kekosongan. Saya berdoa biar Tuhan menyelesaikan dan menjamah engkau pagi hari ini. Saudara boleh lari maju ke depan, dan kita akan berdoa, semua pemimpin akan mendoakan saudara, supaya hari ini kita akan melihat sekali lagi mujizat breakthrough terjadi atas hidup pribadi demi pribadi. Amin. Sebelum kita berdoa buat Indonesia, marilah biarkan Tuhan berurusan dengan hatimu. Mari kita berdoa.